Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom, selamat pagi sahabat pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan di saat ini kembali lagi kita akan membacakan firman Tuhan dan akan mendengarkan perenungannya. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 49 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami kembali mau membaca sabda firman-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah hati dan pemikiran kami, karena saat ini kami sudah rindu membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Diberkatilah kepada kita sekalian Bapak Ibu yang sudah membaca, yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan di saat ini. Amin. Tema perenungan kita di saat ini adalah di dalam pedulinya Allah ada pemulihan bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Jakarta CNN Indonesia Rabu 20 Januari 2021 memberitakan tentang pidato perdana Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden. Di mana di dalam pidato tersebut, saudara, Joe Biden menyoroti sejumlah kondisi buruk di negaranya. Dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki.
ada banyak hal yang harus dipulihkan. Ada banyak hal yang harus disembuhkan. Ada juga banyak hal yang harus dibangun. Dan juga banyak hal yang harus diperoleh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita melihat bangsa Israel dalam masa ke masa selalu menjadi bangsa yang selalu diwarnai dengan berbagai macam persoalan. Nah, kita melihat bahwa akibat dari berbagai macam persoalan yang dibuat, maka kehidupan antara mereka dengan Allah seringkali kurang harmonis. Hal ini sering terjadi oleh karena selalu mereka mau hidup sesuai dengan apa yang mereka punya mau. Tidak mau hidup dalam aturan serta perintah Allah. Artinya hanya mau hidup sesuka hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sikap hidup yang tidak bisa diatur dan mau melakukan segala sesuatu sesuka hatinya mereka ini menjadi hal yang perlu dipulihkan. Menjadi hal yang perlu untuk diperbaiki oleh Allah. Bahkan juga menjadi hal yang harus dibuat untuk satu kondisi yang lebih baik. Harus adanya sebuah revolusi mental. Karena Allah melihat kekacauan daripada kondisi kehidupan daripada umat dan bangsa Israel ini bukan saja secara mental saja yang harus dipulihkan, tetapi yang harus dipulihkan juga adalah segala infrastruktur daripada kehidupan masyarakat saat itu. Nah, kita melihat bahwa apa yang Allah perbuat bagi bangsa Israel ini bukan karena asal berbuat. Kita melihat apa yang Allah perbuat ini karena ada hal yang sangat khusus di balik semua itu. Di mana Allah ingin menjadikan bangsa Israel menjadi satu bangsa yang dapat memancarkan terang agar supaya karya keselamatan daripada Allah itu sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, kita melihat bahwa Allah yang merupakan seorang konseptor ulung, dia juga adalah Allah yang merupakan seorang visioner yang ulung juga. Allah tahu sebagai seorang konseptor dan juga sebagai seorang visioner, Allah sangat memahami sungguh bahwa proses pemulihan adalah kunci dasar untuk mencapai visi dan misi daripada Allah tersebut. Proses untuk mencapai visi dan misi ini tentunya bukan hal yang mudah. Karena untuk mencapai semuanya itu, Allah harus menempatkan bangsa Israel berada pada satu zona yang nyaman dan juga aman.
hal ini dilakukan agar supaya mereka dapat memahami sungguh bahwa Allah itu kasih. Dan di dalam kasihnya Allah ada pengampunan. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya, Allah mau tegaskan bahwa kalau seorang ibu adalah pribadi yang pasti akan meninggalkan dan melupakan anaknya, tetapi ingat bahwa aku ini Allahmu, Allah yang tidak pernah akan melupakanmu, Allah yang tidak akan meninggalkanmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun saat ini saudara berada, kita melihat bahwa perkataan Allah ini membuktikan bahwa Dia merupakan Allah yang mengampuni dan juga Allah yang peduli, bahkan juga Allah yang senantiasa mengasihi. Yesaya pasal 1 ayat 18, Allah mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah, kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, merujuk dari kisah pemulihan Allah terhadap bangsa Israel, maka petik pesan buat kita saat ini adalah yang pertama, ingat bahwa Allah itu kasih yang selalu mengampuni. Oleh karena itu kita harus mengampuni. 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-10. Kalau kalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. Haleluya. Jadi ingat saudara, kita harus mengampuni kalau mau dipulihkan. Hal yang berikut, Allah itu kasih. Kasih yang peduli sehingga Dia sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Mazmur 68 ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah merasa kecil hati ataupun merasa kecewa dan takut. Ingat, selama engkau hidup berkenan kepada Allah, percaya kepada Allah, maka segala kebutuhanmu akan dipenuhi. Ketika engkau tertindas, Dia tahu apa yang menjadi persoalanmu. Ingat, mereka yang di luar Tuhan saja diampuni. Mereka yang di luar Tuhan saja disediakan segala kebutuhan. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas? Kita yang selalu setia kepada Dia. Ingat, Dia tahu segala hal yang menjadi setiap kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah dipulihkan dengan sabda firman-Mu. Kami sudah dinasihati, kami sudah diingatkan kembali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Bapa untuk selalu memancarkan kasih. Dan ajarkanlah kami Bapa untuk selalu bisa mampu memberitakan kabar keselamatan itu bagi semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih kepadamu ya Allah. Allah yang senantiasa peduli dan yang selalu tahu segala kebutuhan kami. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.